Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semua? Baik, puji Tuhan. Ya, kami mahasiswa-mahasiswi ada kegiatan penginjilan di suatu rumah sakit. Dan di situ Bapak Ibu ada beberapa kesaksian yang kami dapat dari pasien yang sedang sakit. Dan kami bertanya, apa permintaan Anda? Dan bagi orang Kristen yang kami jumpai, mereka berkata bahwa permintaan saya adalah ingin melayani Tuhan, ingin ke gereja, ingin baca firman Tuhan. Bagi kita yang sehat, apa permintaan Anda? Baik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Ada dua ayat atau perikop yang akan kita baca. Roma pasal 6 ayat 23 terlebih dahulu. Roma pasal 6 ayat 23. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, kita baca secara bersama-sama. Roma pasal 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Satu perikop kita baca di dalam Lukas pasal 16. Di dalam Lukas pasal 16 kita akan mulai baca dari ayat 23 hingga ayatnya ke-31. Lukas pasal 16 ayat 23 hingga ayatnya ke-31. Kita baca secara silih berganti. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ayat 7, kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Ayat terakhir, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan juga mau diyakini, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, pada malam ini Tuhan, jemaat-Mu bersekutu kembali dalam kebaktian doa ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kau menyelamatkan kami, Kau memberikan kami kesehatan, dan kami Tuhan mau membalas itu melalui melayani Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditabur ini Tuhan kami paham dengan baik, dan kami semua diberkati. Dan Tuhan, biarlah doa-doa jemaat-Mu nanti Engkau dengar dan Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa memohon hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Wow, hujannya sangat dahsyat ya. Oke, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, pada malam ini saya akan mengangkat satu tema
yaitu membahas ya doktrin neraka yang alkitabiah. Yaitu doktrin neraka yang alkitabiah. Saudara, doktrin neraka ini ya sangat penting, terkhusus bagi saya, karena pada saat saya dibawa atau dihadapkan kepada kebenaran, saya ingat sekali ada satu kisah di mana hari Minggu Pak Gembala kita, Dr. Sentoliau ya, mengkhotbahkan tentang suatu tema, yaitu kematian. Dan di situ saudara, dia menyinggung doktrin ini, yaitu bahwa ada tempat penghukuman bagi orang-orang berdosa. Dan juga lebih diperjelas lagi ketika ada blok kelas secara tuntas di situ dibahas. Dan melalui pembelajaran akan firman Tuhan, saya makin hari makin memahami saudara. Dan saya berkata bahwa tidak ada jalan keluar bagi orang berdosa selain berserah kepada Tuhan. Sebab orang berdosa dinanti oleh penghukuman kekal, yaitu neraka. Dan dengan pemahaman itu saya menyerahkan diri ya, menyerahkan diri untuk diselamatkan dari neraka. Dan melalui doktrin ini juga saya melihat bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah melayani Tuhan, yaitu membawa orang yang tadinya menuju neraka, kita bawa mereka menuju surga. Tetapi saudara ya, dalam doktrin ini ada banyak pandangan ya. Jadi kata neraka kita bisa lihat ya, bahasa Inggrisnya hell, bahasa Ibraninya Sheol, bahasa Ibraninya Hades ya, tempat orang mati pergi setelah meninggal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, doktrin neraka ya merupakan ajaran teologis keberadaan sifat ya atau tujuan hukuman terakhir bagi orang-orang berdosa. Nah, ini penting untuk kita ketahui ya. Kenapa? Karena ada beberapa kelompok ya, ada beberapa kelompok, dan bahkan di dalam kekristenan sekalipun saudara, meniadakan doktrin neraka ini ya, berkata bahwa tidak ada neraka. Begitu. Ada juga yang berkata tidak ada surga. Tetapi terkhusus malam ini mereka berkata tidak ada neraka. Saudara, secara logika kalau tidak ada neraka ya, kalau tidak ada neraka, manusia tidak perlu takut berbuat dosa. Secara logika, kalau tidak ada tempat hukuman ini, manusia tidak perlu takut berbuat dosa. Kenapa? Karena tidak ada tempat hukuman bagi orang berdosa. Tetapi kebenaran berkata lain, bahwa neraka itu ada. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, banyak orang yang skeptis, berkata tidak ada neraka. Dan bahkan kalau kita ingatkan mereka melalui penginjilan, melalui debat, melalui diskusi ringan, harus bertobat karena ada penghukuman terakhir, mereka tertawa saudara ya, mereka tertawa ya. Kalian sangat bodoh ya, aneh ya, mengimani sesuatu yang tidak terlihat. Bagi orang teisme atau orang beriman, neraka ini adalah suatu dunia yang real. Tetapi bagi beberapa kelompok berkata itu suatu figuratif, suatu simbolik, dan bahkan mitos. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada malam ini kita akan memahami doktrin neraka mulai dari konsep-konsep yang salah ya. Jadi kelompok ini memahami konsep neraka dengan salah. Misalnya ateisme ya, kelompok ateisme di dunia barat, di sana Eropa dan lain sebagainya, mereka sangat gencar untuk menyerang Alkitab. Salah satunya doktrin ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berkata bahwa neraka itu mitos atau hanya suatu metafora psikologi sosial ya. Jadi mereka berkata neraka itu, doktrin neraka itu hanya suatu mitos ya, hanya suatu dongeng di masyarakat, hanya suatu permainan ya, atau metafora psikologi dalam sosial, dalam agama. Jadi mereka menakuti umatnya, anak-anaknya ya, sesamanya, jangan berbuat dosa, ada neraka loh. Mereka berkata itu mitos saudara ya.
Dan beberapa ada dua penganut ateis yang sangat terkenal yang membantah eksistensi neraka. Salah satu adalah Richard Dawkins. Ya, Richard Dawkins ini sangat terkenal dalam bukunya The God Delusion atau delusi Tuhan. Delusi itu artinya keyakinan yang salah tetapi tetap dipegang, ya, walaupun bukti dan kenyataan menyatakan itu tidak ada. Itu arti delusi. Nah, Richard Dawkins berkata bahwa neraka itu, saudara, ya, menyebut neraka sebagai alat penipuan psikologis dalam masyarakat. Alat penipuan psikologis dalam masyarakat, ya. Dan bahkan ia berkata dalam bukunya itu, ya, dia berkata bahwa konsep agama itu adalah neraka sendiri, ya. Konsep agama itu adalah neraka sendiri. Jadi saudara, dia berkata bahwa orang-orang beriman yang percaya ada neraka sebenarnya itu ilusi, begitu. Dibuktikan dengan fakta dan kenyataan di lapangan, katanya. Dan mereka berkata bahwa tidak ada neraka, saudara. Dan juga yang kedua adalah misalnya Sam Harris, ya. Sam Harris, ya, diberikan julukan sebagai 4 penunggang kuda ateisme baru. Ya, kenapa diberikan julukan ini? Ini dikutip dari kalau Anda ingat di dalam Wahyu pasal 6, di situ ada 4 penghancur dunia nantinya. Dan mereka menggambarkan itu, salah satunya ini, Sam Harris ini, ya, sebagai penghancur, ya, firman Tuhan atau dunia. Dan Sam Harris berkata bahwa, saudara, dia berkata konsep neraka tidak etis dan tidak logis. Ya, Sam Harris berkata konsep neraka tidak etis dan tidak logis. Mengapa kesalahan sementara dibalas dengan hukuman kekal? Ya, jadi Sam Harris berkata begitu, bahwa mengapa kesalahan sementara dibalas dengan hukuman kekal? Oh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik Sam Harris, ya, maupun Richard Dawkins, ya, ateisme ini sangat populer dalam melawan doktrin kekristenan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bisa menjawab ini, ya. Kita harus bisa menjawab ini. Nanti kita akan membuktikan bahwa neraka itu ada dan alasannya apa. Oke? Nah, yang kedua, kelompok yang meniadakan neraka, saudara, adalah Kristen Sinkretis, ya. Kristen Sinkretis. Ya, jadi Kristen Sinkretis ini adalah Kristen yang memasukkan, ya, yang memasukkan tradisi dan filosofi dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, jadi mereka memasukkan filosofi mereka, anggapan mereka tentang firman Tuhan begini, dan juga tradisi mereka dianggap sebagai firman Tuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa aliran dalam Kristen Sinkretis ini. Misalnya, ya, satu, Kristen pluralisme. Ya. Anda ingat, ya, di mana ada satu tokoh di Amerika berkata bahwa ujung-ujungnya semua manusia masuk surga. Kalau semua manusia masuk surga, tidak ada neraka. Ya, jadi itu adalah iman para Kristen pluralisme. Ya, kebaikan Tuhan akan menyelamatkan semua orang dan akan dibawa ke surga. Agama apapun dia. Wow, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah ini benar? Kristen progresif, ya, berkata bahwa neraka bukan tempat api, bukan tempat hukuman fisik atau hukuman kekal bagi orang berdosa. Mengapa? Ya, belakangan, ya, kita lihat Kristen progresif sangat terkenal, ya, di YouTube, juga di TikTok, bahkan di di televisi. Mereka berkata bahwa kasih Allah, ya, dan pemulihan dari Allah, ya, pemulihan dari Allah menyelamatkan manusia dari hukuman itu. Jadi bagi mereka tidak masuk akal Allah yang Maha Kasih mencampakkan manusia ke dalam neraka. Bagi Kristen progresif, jadi mereka meniadakan neraka, saudara, bagi orang berdosa. Ya, jadi apakah ini benar? Dan juga misalnya, ya, kalau kita bilang kelompok saksi Yehova atau saksi Yehuwa,
Ya, mereka berkata bahwa oh, di dalam Alkitab neraka yang dimaksud itu adalah tempat pembuangan sampah di luar kota Yerusalem. Pada saat itu ada tempat, kalau Anda baca di dalam Yeremia pasal 7 ayat 31, di situ ada tempat pembakaran sampah, ya, yang dimana waktu itu dipakai juga sebagai tempat menyembah berhala dengan cara mempersembahkan anak-anak mereka kepada Molok. Ya, dan tempat itu adalah Gehinom. Ya, mereka berkata bahwa Gehinom, ya, di situ bukan neraka yang kekal itu, tetapi tempat sampah itu, kata saksi Yehova. Oh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka berkata bahwa tidak ada neraka, aman, aman bagi kita orang berdosa. Nah, tapi anehnya kenapa penginjilan begitu? Anehnya begitu. Dan juga ada konsep purgatori, ya, konsep purgatori, tempat penyucian sementara. Ya, konsep purgatori ini secara halus menolak doktrin neraka sebenarnya. Berkata bahwa ya, orang-orang berdosa masih ada kesempatan untuk bisa ke surga. Setelah mati akan disimpan ke tempat penyucian ini. Begitu. Mereka disucikan di situ dan setelah selesai penyucian dibawa ke surga. Namun, ya, keluarga yang masih tinggal, yang mengasihi mereka harus memberikan sesajian. Ya, di situ ada banyak sekali persembahan yang harus dipersembahkan kepada orang-orang yang sudah di purgatori ini. Misalnya doa, ya, misa, ada 6 itu persembahannya begitu. Ada juga berupa ini doa di pekuburan dan lain sebagainya. Berkata bahwa masih ada kesempatan bagi orang berdosa yang sudah mati. Mereka disucikan di yang namanya purgatori. Oh, baru berhenti ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di dalam Kristen ada juga kelompok yang meniadakan doktrin neraka, ya, dengan berkata bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Pemulihan, ya, Allah Maha Belas Kasihan, tidak mungkin mencapakan orang ke neraka yang kekal, yang ngeri itu tidak mungkin. Pasti dia akan bawa itu ke surga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah ini kebenaran? Ya, mereka merasa diri, ya, lebih benar daripada Tuhan sebenarnya. Dan juga konsep terakhir misalnya, ya, konsep reinkarnasi, ya, secara halus, ya, konsep, ya, reinkarnasi menolak doktrin neraka. Reinkarnasi itu adalah di mana setelah mati penjelmaan roh, ya, penjelmaan roh atau jiwa akan berpindah ke wujud yang lain. Ya, jadi misalnya saya meninggal, ya, saya percaya konsep ini, saya meninggal, setelah saya meninggal, ya, saya tidak langsung mati neraka, saudara, karena tidak ada neraka. Tapi saya akan apa? Berpindah, jiwa saya akan berpindah. Kalau saya baik selama di dunia, akan jadi apa? Ya, misalnya yang disayang apa? Kucing, begitu kan? Anjing misalnya. Nah, kalau saya buruk jadi tikus, begitu. Dan ujung-ujungnya kalau makin baik akan jadi Allah, begitu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ini adalah kelompok-kelompok yang menolak doktrin neraka. Nah, sekarang kita lihat kebenaran. Kebenaran berkaitan doktrin neraka. Ini penting, ya. Ada 3 argumen, ya, singkat saja 3 argumen yang membuktikan keberadaan neraka, bahwa neraka itu ada, doktrin itu alkitabiah. Ya, Anda menolaknya secara halus, secara kasar, itu pasti ada, karena itu dunia real. Ya, yang pertama, Alkitab mengajarkan doktrin neraka. Coba kita lihat, saudara, coba kita lihat di dalam Ayub pasal 14 ayat 13. Coba kita baca di dalam Ayub. Ayub pasal 14 ayat 13. Ayub pasal 14 ayat 13. Saya akan baca untuk kita. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, ya, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku,
Ya, kemudian mengingatkan aku pula. Nah, lihat di situ ada kata dunia orang mati. Ya, jadi di dalam perjanjian lama, saudara, ada neraka. Ya, di mana kita kenal itu adalah Gehenna. Ya, itu adalah Gehenna. Ya, Gehenna. Alkitab mencatat dunia orang mati itu adalah Gehenna, dan Gehenna itu bagi orang perjanjian lama yang sudah mati adalah tempat penghukuman sementara, yang diterjemahkan di dalam Yunaninya Sheol. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dalam perjanjian lama ada konsep neraka, dan itu dipahami sebagai tempat sementara sebelum penebusan itu tiba. Nah, masih banyak ayatnya, saudara. Kalau Anda mau baca, ya, misalnya Mazmur pasal 6 ayat 6. Satu ayat lagi deh. Mazmur pasal 6 ayat 6. Mazmur pasal 6 ayat 6. Di sini malah lebih spesifik. Mazmur pasal 6 ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Apakah ada ayat yang mengajarkan doktrin neraka? Ada, saudara. Dalam perjanjian lama konsepnya ada. Ini ayatnya. Ya. Alkitab secara spesifik mengajarkan doktrin neraka. Oke? Jadi ini membantah sebenarnya denominasi Kristen yang meniadakan doktrin neraka bagi orang berdosa. Yang kedua, saudara, di dalam perjanjian baru, coba kita lihat dalam Matius. Dalam Matius pasal 5 Matius pasal 5 ayat 22. Matius pasal 5 ayat 22. Di sini Tuhan Yesus sendiri mengajarkannya. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doktrin neraka. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi saksi Yehova berkata tidak ada neraka, itu tempat pembuangan sampah. Ya, ada, saudara. Tuhan Yesus yang mengajarkannya. Bahkan kalau Anda baca di dalam Matius, ya, pasal 11, di situ Tuhan Yesus berkata lebih baik kamu mati secara fisik daripada kamu mati secara rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tadi sore saya mendengar Through the Bible, dan di situ Muksel menyinggung satu ayat dalam Wahyu. Ya, saya sudah sampai dalam Wahyu pasal 2 sebenarnya, tapi ayatnya di pasal 1. Coba kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 18. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Tuhan Yesus adalah penguasa atas maut, begitu. Kalau Anda ingat seruan Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Tuhan Yesus sudah meniadakan hukuman, ya, hukuman orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkannya. Ya, itu Tuhan Yesus berkata bahwa neraka itu ada. Akulah penguasa atas neraka itu. Coba kita lihat, Rasul Petrus juga mengajarkan. Ya, misalnya di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Ya, di situ neraka atau dunia gelap memakai kata Tartaros. Ya, Tartaros. Ini kata ini sangat terkenal di mitos Yunani, begitu ya. Di mana ada satu putra kegelapan, katanya dia adalah penguasa maut itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, di situ juga ada tempat hukuman, tetapi ini bagi malaikat.
Nah, saudara, waktunya sangat singkat ya. Dan juga kembali ke Roma pasal 6 ayat 23 ya. 6 ayat 23, Tartaros artinya binasa atau mati. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, argumen kedua secara singkat saya singgung adalah argumen dosa. Dosa membuktikan adanya neraka. Anda ingat di dalam Kejadian ya, ketika Tuhan berkata, kalau kamu memakannya kamu akan mati. Kalau kamu melanggar perintahku kamu akan mati. Kalau kamu berdosa kamu akan mati. Melanggar maka ia mati ya. Ia mati dan hukuman dosa ialah maut. Argumen ketiga adalah, ini singkat karena waktu ya. Argumen ketiga adalah kematian fisik. Kematian fisik membuktikan adanya neraka ya. Kematian fisik adalah awal dari kematian kekal ya. Kalau tidak ada kematian fisik, tidak ada neraka. Artinya manusia tidak mati seperti di Taman Eden sebelum kejatuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi saya singkat ya, karena waktu, saya simpulkan begini, apa relevansi doktrin neraka bagi doa? Ya, apa relevansi doktrin neraka bagi doa? Ya, kita malam ini berdoa. Apa relevansinya? Relevansinya bagi doa adalah bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Anda baca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di situ perintah bagi orang percaya ya. Berkata bahwa berdoalah ya, hai jemaat, berdoalah agar orang-orang berdosa ya, mereka dapat diselamatkan dan mengenal kebenaran. Ini doa jemaat yang tidak boleh putus sampai Maranatha. Bagi orang yang belum diselamatkan, para ateis siapapun dia, ya, baik ateis praktis, ya, berbuat dosa setiap hari, ya, tidak hidup di dalam Tuhan, atau teori menolak doktrin firman Tuhan, doktrin Alkitabiah. Apa doa Anda? Baca di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Berkata bahwa dengan mulutmu dan hatimu engkau mengaku Tuhan sebagai juru selamatmu, kau akan diselamatkan. Artinya apa saudara? Berdoalah untuk pertobatanmu ya. Berdoalah untuk pertobatanmu ya, artinya bahwa Anda harus meninggalkan dosa karena ada penghukuman. Kalau tidak akan binasa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, khotbah saya sampai di sini. Mungkin di lain waktu akan kita bahas. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami sudah belajar firman-Mu, doktrin neraka Tuhan. Doktrin ini mengingatkan kami untuk menjauhi dosa bagi orang yang sudah diselamatkan. Bagi orang yang belum diselamatkan, Engkau mengingatkan mereka untuk bertobat Tuhan dari dosa mereka dan berbalik kepadamu Tuhan, sehingga mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus. Amin.